Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurlela MAG dan yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan semua mahasiswa-mahasiswi program studi S2 PJJ PAI. Untuk pertemuan kali ini kita berdua akan membahas mengenai karakteristik dan orientasi metodologi pembelajaran akidah akhlak. Saya Muhammad Rifki Fadlur Rahman dan rekan saya Irfan Sapari akan mempresentasikan tentang metodologi pembelajaran khususnya di tema orientasi akidah akhlak. Lanjut ke pembahasan inti bahwa inti pembelajaran akidah akhlak itu yaitu pembelajaran akidah akhlak yang berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas peserta didik. Kajian ini menegaskan bahwa pembelajaran harus kontekstual, integratif, dan berorientasi pada pembentukan kepribadian Islami yang relevan dengan tantangan era digital. Jadi ada tiga fokus utama dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama itu pembentukan karakter. Yang dimaksud dengan pembentukan karakter itu yaitu membentuk moral dan spiritualitas peserta didik. Yang kedua, integratif dan kontekstual. Integratif itu berarti penyatuan dari mata pelajaran lainnya yang bisa bersinkron atau bersinergi dengan pembelajaran akidah, sehingga bisa mengaitkan aspek teologis dan etis dengan kehidupan nyata atau yang disebut dengan kontekstual. Yang ketiga yaitu peran guru yang strategis, di mana peran guru juga sangat penting karena peran guru juga akan berpengaruh kepada peserta didik. Peran guru itu bukan hanya sebagai fasilitator nilai saja ataupun fasilitator eh, pemberian materi pengetahuan secara umum, tapi di sini ditekankan sebagai fasilitator nilai, bukan sebagai pengajar dogma. Maka diperlukan adanya inovasi-inovasi metodologis sehingga hal ini sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas pendidikan akidah akhlak di era modern, khususnya dalam pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Selanjutnya, materi akidah berarti berkenaan dengan fondasi keimanan dan perilaku. Akidah sendiri yaitu adalah sebagai fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim yang mengacu pada keyakinan yang tertanam kuat dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rukun iman. Dasar perilakunya menjadi dasar dari segala perilaku, pemikiran, dan tujuan hidup. Tanpa akidah yang kuat, seseorang cenderung akan kehilangan arah. Maka di sini ditekankan bahwa salah satu pondasi keimanan dan perilaku itu adalah hal yang paling mendasar dalam membentuk karakter siswa atau membentuk karakter kepribadian seseorang. Jika tanpa adanya dasar keimanan yang kuat, maka akan tentu kehilangan arah. Yang kedua yaitu benteng sebagai benteng spiritual, di mana benteng spiritual itu yaitu untuk sebagai proteksi, ya, proteksi diri yang melindungi individu dari pengaruh negatif seperti hal-hal negatif, materialisme, sekularisme, hedonisme, ya, membentuk sikap. Justru dalam bidang akidah ini dapat membentuk sikap tawakal, sabar, dan syukur, eh, membentuk pribadi yang lebih taat kepada Allah dengan poin-poin nilai keislaman yang tadi disebutkan seperti tawakal, sabar, dan syukur. Dan yang ketiga yaitu memperkuat ukhuwah, membangun kesadaran akan pentingnya persaudaraan Muslim, persaudaraan sesama umat Muslim, menjaga solidaritas, menumbuhkan kerjasama yang kuat antar sesama umat. Sesuai dengan
kajian Al-Quran Al-Baqarah ayat 133 yang menegaskan bahwa pentingnya akidah itu adalah sebagai keyakinan yang harus ditanamkan, diucapkan, dan diwujudkan dalam tindakan. Adapun yang menjadi karakteristik atau khas pembelajaran dari akidah itu, yang pertama berorientasi moral. Yang tadi disebutkan bahwa pembelajaran akidah itu bukan sebagai dogma atau bukan sebagai pemberian materi secara umum, tapi justru kepada penekanan terhadap nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keislaman yang dapat membentuk sikap dan perilaku. Yang kedua yaitu kontekstual dan aplikatif. Maksud dari kontekstual itu masih sangat relevan dengan eh, keadaan-keadaan yang dapat kita lihat seperti sekarang ya. Banyak siswa yang hedonisme, sekularisme, radikalisme dan lain sebagainya. Justru pembelajaran akidah di sini ditekankan untuk menyentuh jiwa dan membiasakan perilaku yang dapat merefleksi moral, kerja sosial dan simulasi etika. Yang ketiga, ada integratif dan holistik. Maksud integratif dan holistik ini yaitu menggabungkan aspek teologis, ya, keimanan dengan etis, yaitu akhlak, sehingga keduanya sangat bersinergi untuk menuntut guru bisa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang keempat, yaitu bersifat transformasional. Maksud transformasional di sini yaitu pembelajaran akidah itu bertujuan untuk membentuk kepribadian dan peradaban, sehingga guru sebagai agen perubahan moral dan teladan akhlak yang baik atau disebut dengan metode uswah ya. Lanjut. Nah, adapun ruang lingkup pembelajaran akidah eh, pada seluruh aspek kehidupan manusia terbagi dalam dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi akidah keimanan dan dimensi akhlak yang berorientasi pada perilaku. Kalau akidah berarti membicarakan pembahasan tentang keesaan Allah atau yang biasa kita sebut dengan tauhid ya, tauhidullah. Kemudian rukun iman, malaikat ya, rukun iman yang enam itu. Kemudian konsep dasar akidah Islamiyah. Sedangkan dari kaca dimensi akhlak yaitu berorientasi pada perilaku, hubungan manusia dengan Allah, akhlak kepada Allah, ya hablum minallah, kemudian hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, hubungan dengan alam, hablum minal alam, terus akhlak terpuji, contohnya yaitu sabar, jujur, tawakal, sedang akhlak-akhlak tercela seperti ria, sombong, dusta, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tujuan utama pembelajaran akidah. Ada tujuan utama pembelajaran akidah di sini yaitu yang pertama kita harus bisa mengikhlaskan niat dan meluruskan niat. Semata-mata ibadah itu hanya kepada Allah dan menegaskan kesucian niat dalam setiap amal. Kita harus bisa memperbaharui niat sehingga pembelajaran akidah itu akan lebih eh, mengena ke dalam jiwa para peserta didik. Yang kedua, tujuan utama itu bisa menenangkan batin atau adanya ketenangan jiwa. Setiap individu yang memiliki ketenangan jiwa pasti memiliki hubungan yang baik dengan manusia, hubungan yang baik dengan Allah, itu bisa menguatkan individu sehingga bisa tegar menghadapi cobaan, ya, dengan sabar, dengan tawakal, dan meyakini bahwa itu adalah takdir yang terbaik. Yang ketiga, membebaskan akal. Membebaskan akal ini maksudnya menghilangkan kegelisahan dan keraguan, menghindari kesesatan dan kufarat. Kemudian ada tujuan utama yang keempat,
yaitu meluruskan tujuan yang pokok, yaitu semua tindakan didasarkan pada Al-Quran dan tuntunan Rasulullah, yang mana Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan Rasulullah, yaitu hadis-hadis yang bisa dipakai dalam sunnah-sunnahnya ataupun dalam ibadah-ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Kadang ya, akidah itu bisa mendorong setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam beramal baik, sehingga dia mampu meyakini adanya balasan atas setiap perbuatan. Selanjutnya, nah yang terakhir ya, ini ada orientasi metodologi pembelajaran akhlak. Metodologi pembelajaran akidah akhlak itu harus adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada internalisasi nilai melalui pengalaman belajar aktif. Nah, jadi guru itu harus bisa merubah metode pembelajaran akidah sehingga bisa menarik perhatian para siswa. Siswa tidak merasa bosan, merasa jenuh. Itu bisa dikolaborasikan dengan metodologi-metodologi yang masih relevan dengan kehidupan sekarang itu. Misalnya dengan diskusi dan refleksi, ya, sehingga bisa mendorong keterlibatan aktif dan membangun pengetahuan atau yang disebut dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, yang kedua yaitu pengembangan soft skill. Setiap individu atau peserta didik itu dibantu siswa untuk mengembangkan rasa empati, komunikasi, dan kerjasama antar teman, ya, membangun kesadaran sosial bersama-sama. Kemudian ada PBL, ya, problem based learning, sehingga guru itu memberikan suatu masalah yang diutarakan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu mampu berpikir kritis. Apa yang menjadi dasar dari permasalahan itu? Bagaimana mencarikan solusinya? Nah, itu yang disebut dengan PBL sehingga menerapkan pengetahuan akidah untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Yang kelima yaitu metode proyek, ya, atau siswa itu membuat proyek, ya. Misalnya membuat proyek seperti di Canva ataupun di scriptbook dan lain sebagainya, itu dapat meningkatkan pembelajaran akidah lebih menarik, ya, sehingga memotivasi dan meningkatkan kemandirian. Nah, yang terakhir ada metode simulasi, ya, atau bermain peran, ya, menggambarkan pengalaman ajaran Islam dalam skenario kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan experiential learning. Nah, sehingga dari keenam metode ini, ya, bisa di apa kombinasi, ya, dengan ceramah, diskusi, simulasi. Ini menjadi hal penting agar proses belajar itu lebih aktif dan lebih menarik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Irfan Safari. Mangga, Pak Irfan. Terima kasih Kang Rifki eh, atas Ya, waktunya. sama-sama. Baik, Lanjut. baik saya akan melanjutkan tentang materi prinsip dasar pembelajaran akidah. Untuk membentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh, pembelajaran akidah harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama adalah keterpaduan, mana keterpaduan itu terintegrasi dengan akhlak dan fikih, mengaitkan konsep akidah dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kontekstual, di mana kontekstual itu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya siswa, mengaitkan nilai-nilai akidah dengan isu-isu yang relevan, yang saat ini berkembang. Kemudian penerapan teknologi, pemanfaatan media digital untuk memperkaya materi dan membuat proses belajar lebih menarik. Mungkin penggunaan teknologi kalau sekarang itu
ada IPF ya yang terbaru. Kemudian yang keempat itu pendidikan karakter akan membentuk akhlak yang baik, mengembangkan sikap toleran antar siswa dan meningkatkan kesadaran sosial dalam bermasyarakat. Kemudian selanjutnya sudah, halo, sudah itunya. Ini udah Or- diklik tapi Oh iya, masih ini nih. iya. Kok rada ngelag nih. Saya lanjutkan ya tentang tantangan pembelajaran di era modern. Era digital menghadirkan tantangan serius bagi internalisasi nilai-nilai akidah pada generasi muda Muslim, di mana ada beberapa tantangan dalam pembelajaran di era modern. Yang pertama adalah tentang krisis krisis akidah digital, di mana pengaruh media sosial yang bebas, nilai bebas konten banyak bermunculan eh, banyak bermunculan sehingga melemahkan atau yang tidak mendidik nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian motivasi belajar menjadi rendah. Pembelajaran yang mon- monoton dan berbasis hafalan membuat siswa kehilangan minat terhadap nilai-nilai akhlak. Kemudian keterbatasan digital guru. Guru menghadapi kendala keterampilan digital dan kesulitan dalam pedagogis dalam mengintegrasikan teknologi. Nah, di mana peran di sini pemerintah harus harus Kang, menyediakan sebentar saya pelatihan. potong. Di share screen aja dari Akang boleh? Oh iya, Kok saya enggak. ini aja. Oh iya, iya. Dari saya. Gimana kan share screen-nya? Ini sok ngadak-ngadak. Iya kah? Ini ya, Ya, betul. Di ini aja. diulangi ya, diulangi Ya, ya. ulangi dari tantangan. Tantangan pembelajaran di era modern ya, banyak tantangan di era modern dalam pembelajaran akidah ini. Yang era digital menghadirkan tantangan serius bagi internalisasi nilai-nilai akidah akhlak pada generasi muda Muslim, di mana diantaranya adalah krisis akidah digital. Eh,
di mana pengaruh media sosial yang saat ini bertebaran, yang sangat bebas, yang banyak-banyak konten yang tidak mendidik akan melemahkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian motivasi belajar rendah. Pembelajaran yang monoton itu dengan mungkin dengan metode ceramah itu atau hafalan atau itu akan membuat siswa kehilangan minat terhadap nilai-nilai akhlak. Kemudian keterbatasan digital guru. Guru juga itu menghadapi kendala. Banyak sekarang itu guru-guru yang kesulitan dalam mengoperasikan media-media digital sehingga harus ada pembelajaran harus ada pembelajaran dan dalam mengintegrasikan teknologi dengan banyak kursus, banyak seminar, webinar. Kemudian yang keempat adalah kompetensi multikultural. Tuntutan manajemen pembelajaran berwawasan multikultural memerlukan pemahaman lintas budaya dan empati sosial guru. Kemudian kesimpulan dan arah masa depan. Kesimpulan dan arah masa depan. Pembelajaran akidah akhlak harus terus diperbarui untuk membentuk generasi Muslim yang beriman, berakhlak, berakhlak dan berkarakter yang kuat. Karakter keimanannya yang kuat, akhlaknya yang kuat. Itu diantaranya adalah inovasi pedagogis. Metodologi harus adaptif dan berbasis pengalaman nyata. Kemudian penguatan spiritualitas. Fokus pada internalisasi nilai, bukan sekadar teori atau kognitif saja. Kemudian keteladanan guru. Guru harus menjadi fasilitator moral dan teladan akhlak bagi siswa-siswanya. Kemudian sehingga dibutuhkan sinergi atau eh, antara inovasi, pemanfaatan teknologi dan keteladanan guru agar akidah akhlak menjadi realitas hidup yang membentuk tanggung jawab sosial peserta didik di era global. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke Kang Rifki, nggak silakan. Ya, terima kasih Kang Irfan atas pemaparan materinya. Baik, mungkin dari kami dicukupkan sekian. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan. Silahkan untuk diskusi, dibuka sesi tanya jawab untuk sesi pertama untuk 3 orang penanya dan sesi selanjutnya juga 3 orang penanya. Sehingga dibatasi ya, jadi 6 penanya aja. Iya, Ya, mungkin itu iya. saja. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Nurlela atas bimbingannya. Mudah-mudahan presentasi malam ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya ditambahnya ilmu pengetahuan di bidang PAI atau di bidang akidah akhlak. Baik, ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba stop cik dulu. Bisa tuh. Stop. Stop ini recording di bawah kan. Yang mana? Oh, dari sini. Ya.
Stop recording itu. Nanti di save-nya di mana tuh? Udah di stop. Recording. Udah di sini.